Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kami menyapa Anda di dalam berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kasih senantiasa menyertai dan memberkati Anda sekeluarga, dimanapun Anda saat ini berada dan apapun yang Anda sedang lakukan. Kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikerjakan selama bertahun-tahun oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia atau STTRII yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia yang biasa disingkat dengan STTRII adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang dipanggil untuk bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, serta konselor-konselor Kristen yang profesional untuk menggarap Indonesia, untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong masa yang akan datang. Sehingga gereja-gereja Tuhan bisa menjadi lebih kuat, bersaksi, dan berdampak bagi sekitarnya, menghadirkan shalom serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jikalau Anda tertarik untuk mengerti atau bahkan mendukung Sekolah Tinggi Teologi kami, Anda bisa mencari informasi dengan lebih banyak di website kami, yaitu sttrii.com. sttrii.com. Atau Anda bisa langsung menelpon kami dan berbicara dengan staf kami di nomor telepon 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang sampai pada pembahasan tentang iman. Kita sudah membahas di waktu-waktu yang lampau tentang apa itu iman yang sejati. Kita juga sampai membahas tentang iman rasuli dari artikel yang pertama sampai artikel yang terakhir. Dan saat ini kita sampai kepada pertanyaan dan jawaban yang ke-59, 60, dan 61 dari Katekismus Heidelberg yang berkata demikian. Tetapi, apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal yang diungkapkan dalam pengakuan iman rasuli? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah bahwa di dalam Kristus, ketika aku memegang imanku, percaya akan semua hal itu, aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Saudaraku, Katekismus Heidelberg ingin menggarisbawahi bahwa iman yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu adalah iman yang dijadikan alat oleh Allah untuk memberikan kebenaran di dalam Kristus yang akhirnya membawa kita untuk menjadi ahli waris hidup yang kekal. Saudaraku, ini hal yang sangat serius. Itu sebabnya ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah kita tidak mengikrarkannya dengan sambil lalu, membacanya cepat-cepat. Bagi para pemimpin gereja, pemimpin ibadah, jikalau Anda memiliki pengakuan iman rasuli di dalam liturgi ibadah setiap hari Minggu, maka marilah kita berusaha untuk memberikan kesempatan kepada setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan, untuk membacanya perlahan
Sehingga cukup waktu buat mereka merenungkan kembali apa yang mereka percayai. Dan dari sana, mereka menjadi semakin bertumbuh di dalam iman. Karena memang apa yang Tuhan berikan dan diformulasikan dalam pengakuan iman rasuli itu adalah inti iman Kristen yang sejati. Dan buah dari iman Kristen yang sejati itu adalah kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita terus-menerus diingatkan bahwa kita adalah ahli waris hidup yang kekal. Nah, saudaraku, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, kita sadar bahwa kita adalah ahli waris dari hidup yang kekal, anak-anak Allah, murid-murid Kristus, yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan anak-anak yang terang. Nah, kita sampai pada penghayatan seperti itu, maka saudaraku, deklarasi atau pembacaan pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu itu akan menjadi satu sarana yang powerful untuk mengubah, mentransformasi kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku penting sekali untuk kita terus-menerus diingatkan akan inti iman kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran, tetapi sebaliknya berpegang teguh dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kasih, di dalam segala hal. Kita ini mempunyai satu arah, yaitu menuju kepada Kristus, kepala kita. Nah, kemudian pertanyaan 60 di dalam Katekismus Heidelberg berkata, bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Nah, ini saudaraku. Apa artinya benar di hadapan Allah? Maka Katekismus Heidelberg menyediakan jawaban yang singkat, padat, yang memuat intisari pengajaran Alkitab tentang hal ini. Katekismus Heidelberg menjawab, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus, hati nuraniku memang mempersalahkan aku. Karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah, dan tidak ada yang kutaati dengan sempurna, dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan anugerah, memberikan kepadaku pemberian ini, anugerah ini, yaitu pelaksanaan pelunasan oleh Kristus. Kristus melunasi hutang-hutang dosa kita, dan kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggap oleh Allah menjadi milik kita. Kita berbagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengajarkan, yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Artinya apa, saudaraku? Artinya begini. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu dilakukan untuk kita, dan apa yang diperoleh oleh Kristus, Kristus berikan kepada kita. Itulah sebabnya dengan hati-hati Katekismus Heidelberg menggunakan kata seolah-olah. Saya berdosa, saya rapuh, saya masih punya kecenderungan dalam diri saya terhadap segala macam kejahatan. Kita masih punya semuanya itu. Tidak peduli seberapa tebal make up, kosmetik, religiusitas yang kita pakai. Kita adalah orang-orang berdosa. Nah, Katekismus Heidelberg mengakui hal itu. Kita ini orang berdosa. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, Allah melihat kita di dalam Kristus. Itu yang terpenting. Dan di dalam Kristus itu pula dosa kita diampuni, hutang-hutang dosa dilunaskan, dan Tuhan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Kita adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah artinya kita itu benar di hadapan Allah.
bukan atas dasar perbuatan baik kita, diri kita. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi atas dasar apa yang Kristus kerjakan di dalam diri kita. Melalui Dia memberikan kita hidup yang baru, kelahiran baru, saudara-saudara seiman yang baru, komunitas yang baru, Allah yang baru. Ya, ini Allah Bapa yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, asal saja kita menerima Dia dengan hati yang percaya, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang dikatakan Alkitab itu orang-orang benar, orang-orang kudus. Tapi sekali lagi harus diingatkan, bukan karena kita pada diri kita sendiri kudus, tetapi karena kita berada di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian pertanyaan 61 di dalam Katekismus Heidelberg berkata, mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Apakah iman itu sedemikian powerful seolah-olah ingin mengatakan demikian? Maka jawabnya adalah, bukan karena layaknya imanku yang membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, penebusan, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata yang merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Dan karena semua itu tidak mungkin ku terima dan ku raih dengan cara lain kecuali melalui iman. Nah, ini luar biasa sekali, saudaraku. Kita sekali lagi diingatkan akan Injil yang sebenarnya. Bahwa Injil yang sejati dari Allah bukanlah Injil yang diperoleh karena kita berbuat baik. Bukanlah Injil perbuatan baik, tetapi Injil anugerah. Kita menerima anugerah itu karena Allah yang beranugerah. Kita ini hanya penerima, bukan penggagas. Kita ini hanya penikmat dan bukanlah pemberi atau pejuang, pekerja yang memperoleh. Nah, saudaraku, ini mentalitas yang sangat berbeda dari yang saudara bisa dengarkan di luar. Misalnya di tempat kerja. Kalau engkau rajin, engkau dapat bonus. Kalau engkau lembur, engkau dapat gajimu yang lebih banyak dari biasanya. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau setia kepadaku, aku setia kepadamu. Nah, itu yang diajarkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, tanpa terasa, saudaraku, banyak sekali aliran-aliran agama dan kepercayaan yang sebenarnya mengajarkan hal yang mirip-mirip. Kalau engkau melakukan doa puasa, engkau melakukan ini dan itu, engkau memberikan segala sesuatu yang mungkin yang akan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menyenangkan hatimu. Tetapi sebenarnya tidak demikian, saudaraku. Alkitab memberi kepada kita gambaran yang jelas, yang tidak terdistorsi, bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Perbuatan sebaik apapun yang kita bisa lakukan tetap tidak pernah bisa memenuhi standar kekudusan, kesucian, kebaikan Allah. Apapun yang kita lakukan itu selalu kotor, saudaraku. Tetapi Allah yang beranugerah itu beranugerah kepada kita, memberikan anugerahnya, menerima kita apa adanya, dan mengubah kita dari apa adanya itu menjadi yang terbaik. The best of us. Nah, saudaraku, itulah yang dimaksud dengan anugerah. Sehingga kita itu dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik, usaha kita, karena kita memelihara kehidupan yang saleh. Bukan. Tetapi karena anugerah yang kita peroleh melalui iman, percaya kepada Tuhan. Nah, lalu apakah iman itu sendiri tidak bisa dikategorikan, tidak bisa dianggap sebagai perbuatan baik? Aku percaya itu kan action, verb, kata kerja. Nah, kalau dikatakan hanya oleh iman, nah iman itu juga adalah kata kerja, pekerjaan manusia. Nah, bukankah itu sama halnya dengan mengatakan bahwa kita menerima keselamatan karena pekerjaan kita? Sekalipun bukan pekerjaan jenis yang lain, tapi pekerjaan iman. Apakah itu?
Alkitab jelas sekali mengatakan, saudaraku, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena hasil usahamu, sehingga tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, tetapi karena iman. Dan iman itu adalah anugerah Allah. Itu adalah bukan perbuatanmu. Tetapi iman itu adalah anugerah. Bahkan, saudaraku, iman itu sendiri dianugerahkan Allah kepada kita supaya saudara dan saya bisa menerima keselamatan. Jadi, iman itu bisa dikatakan sebagai anugerah yang membuka pintu untuk kita bisa menerima anugerah-anugerah yang lain. Sama halnya kalau saya mengajak anak saya, saudaraku, ayo, Papa mau belikan kamu permen. Papa mau belikan kamu es krim. Mau ikut Papa enggak? Nah, saudaraku, sebenarnya saya sedang menguji iman anak saya. Anak saya bisa saja berkata, enggak, Papa bohong. Ya. Enggak, Papa enggak punya uang kok. Enggak, saya enggak mau. Ada hal yang lebih baik. Nah, misalnya begitu, saudaraku. Dengan segala macam ekspresi, dia menyatakan bahwa dia tidak percaya saya. Dan dia tidak menginginkan apa yang saya ingin berikan kepadanya. Nah, saudaraku, kalau dia tidak beriman kepada saya, maka dia tidak akan mengikuti saya, dan kalau dia tidak mengikuti saya, dia tidak mendapatkan janji-janji yang saya berikan kepadanya. Tetapi kalau dia mengikuti saya, dia percaya kepada saya, maka dia akan berjalan bersama dengan saya sekalipun dengan banyak keraguan, tapi dia percaya dalam hati. Loh, Pak, ini mau pergi kemana? Kok nggak lewat kanan? Kok belok kiri? Loh, Pak, ini hujan, dan seterusnya. Waduh, ada banyak sekali, saudaraku, yang bisa hal di luar sana yang bisa merontokkan iman kita. Ada banyak, saudaraku. Ada banyak keraguan ditaburkan oleh dunia dan oleh iblis ini yang tidak henti-hentinya bekerja 24/7, saudaraku. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus-menerus menggunakan senses kita, cara pandang kita, mata kita, kesakitan kita, semuanya menaburkan keraguan. Dan namun kalau dia bertahan sampai akhir, dia akan saya bawa ke Indomaret misalnya, ke Hypermart, ke Alfamart, kemanapun, saudaraku. Dan dia akan mendapatkan apa yang saya janjikan kepadanya. Nah, pintu masuk itu adalah iman, percaya. Dari percaya saudara akan mengikut, dari mengikut saudara akan mendapat. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, apakah iman itu adalah pekerjaan manusia? Usaha dari kita? Nah, Alkitab mengatakan tidak. Herannya sekali, Alkitab mengatakan tidak. Bahkan kemauan untuk beriman itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah. Allah yang akan terus menambahkan iman itu kepada kita. Nah, bukankah dalam Filipi, saudaraku, dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu, entah waktu aku ada atau waktu aku tidak hadir di tengah-tengahmu. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Filipi pasal 2 ayat 13 itu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan untuk bekerja menurut kerelaannya. Wah, luar biasa, saudara. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan untuk bekerja menurut kerelaannya. Nah, saudaraku, jadi di sini kita melihat bahwa kita manusia berdosa tidak akan pernah memiliki keinginan kembali kepada Allah, apalagi percaya kepada Allah. Kalau kita bisa kembali kepada Allah, percaya kepada Allah, kita punya iman, itu adalah anugerah Allah. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Syukur hanya bagi Allah. Soli Deo Gloria. Kiranya Tuhan senantiasa memenuhi hati Anda semua dengan sukacita dan damai sejahtera yang abadi dari Allah sendiri. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry (RBM) yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau yang biasa disingkat STTRII yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara.